Masih bersama saya Angga Wisudawan dalam Kompas Jember. Saudara, warga Jember, Jawa Timur dihebohkan dengan teror wafer berisi benda tajam. Benda itu disebar oleh pelaku untuk ritual tolak bala. Polisi harus memeriksakan kondisi kejiwaan pelaku agar hukum bisa menjeratnya. Lalu seperti apa pengungkapan kasus itu? Berikut penelusurannya. Saudara, beberapa waktu lalu para orang tua dikejutkan dengan kejadian biskuit berisi benda tajam yang dibagikan oleh orang tak dikenal kepada anak-anak yang sedang bermain. Anda bisa bayangkan bagaimana jika biskuit berisi benda tajam tersebut ditelan oleh anak-anak. Lalu sebenarnya apa motif pelaku melakukan aksi kejahatan ini? Apakah ada ritual khusus yang sedang dilakoninya? Ikuti penelusuran kami. Warga Jalan Cumpedak, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur dihebohkan dengan adanya wafer berisi potongan silet dan isi staples yang dibagikan ke anak-anak pada 1 Agustus lalu. Potongan benda tajam disisipkan di sela-sela lapisan wafer, lalu dibungkus rapi untuk membuat kesan baru dan belum dibuka. Wafer benda tajam itu membahayakan jiwa siapapun yang memakannya. Tak butuh waktu lama, pelaku teror wafer berisi benda tajam dibekuk. Ia adalah Agam Bambang Herlambang, warga Kelurahan Kereongan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan. Di dalam rumah pelaku ditemukan sejumlah bungkus wafer yang juga berisi potongan silet dan peralatan pemotong benda tajam. Untuk mengetahui apa motif dan bagaimana proses penangkapan pelaku, kami pun mendatangi Polres Jember. Fakta mengejutkan terungkap bahwa motif pelaku melakukan hal keji itu untuk ritual tolak bala. Ya, jadi menurut pelaku yang langsung kita periksa, yang bersangkutan mengatakan bahwa sebenarnya dia ingin membuang sial atau tolak bala, di mana pelaku ini setiap harinya dikirimi makan oleh tetangga sekitar yang menganggap bahwa makanan tersebut ada racun, padahal tersangka sendiri tidak bisa membuktikan dan tidak tahu apa itu yang dimaksud akan diracun. Akhirnya dia persiapan, dia beli makanan ringan itu di sekitar warung sekitar, dia buka, diisi potongan-potongan benda tajam, dan kemudian direkatkan kembali dengan menggunakan korek api, sehingga lengket, dimasukkan ke dalam tas kresek, dan ditaruh di tempat-tempat anak-anak sering bermain dan berkumpul. Termasuk juga ada beberapa yang dibagikan langsung. Jadi ini motif tolak bala untuk dirinya sendiri gitu ya? Ya betul, itu untuk dirinya sendiri. Perlindungan diri sendiri, dia menganggap dengan melakukan hal itu bisa melindungi dirinya sendiri gitu ya Pak? Iya betul. Motif yang tak masuk akal, namun hukum dapat menjeratnya. Pelaku pun dikenakan pasal 204 KUHP tentang menyebarkan benda berbahaya. Cuma juga ada kesimpulan yang berikutnya bahwa sebenarnya pelaku ini menyadari, mengetahui, dan paham akan resiko perbuatan yang dia lakukan. Ya, jadi masih bisa bertanggung jawab seperti itu. Karena dia melakukan dari tahap persiapan, dari tahap melakukan sampai dengan sadar akibat atau resiko, ini dia paham semua. Ya. Dan itu ya tidak ada alasan bagi kami untuk penyidik untuk melakukan pemberkasan lanjut terhadap perkara ini. Baik, kemudian ancaman untuk tersangka ini seperti apa? Iya, jadi untuk tersangka kita kenakan pasal 204 KUHP tentang mengedarkan barang-barang berbahaya, termasuk dalam hal ini adalah makanan ringan yang ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Untuk memastikan kondisi psikis pelaku, polisi bekerja sama dengan saksi ahli, yakni psikiater, untuk memeriksa kejiwaan pelaku. Dengan pengawalan polisi, kami pun menuju Rumah Sakit Daerah Dr. Kusnadi Bondowoso untuk bertemu langsung dengan pelaku.
Saudara, menurut keterangan kepolisian, pelaku mengalami gejala antisosial sehingga membawanya ke psikiatri di Rumah Sakit Daerah Dr. Husnadi, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur untuk memastikan kondisi psikisnya. Dan kita akan mencari tahu kondisi pelaku saat ini. Tidak nampak raut wajah menyesal atas perbuatannya. Justru pelaku berdalih bahwa apa yang ia lakukan adalah tradisi yang dilakoni sejak masa lampau. Hanya aja Pak, hanya istilah aja. Buang aja tempat sampah dah, sudah selesai. Acaranya makannya sudah selesai. Enggak, tapi saya mau pengen tahu lagi kenapa itu kok. Kan kalau memang makanan sudah basi kan buang, tinggal buang saja. Kenapa kok masih dikasih silet, dikasih isi benda-benda tajam itu kenapa? Biar tampak kotor Pak, biar tidak diambil. Lebih mantap, memantapkan yang tadi siapa tahu ada yang kan jangan nemu, buang saja. jangan nemu kan orang lain namanya Pak ya. Kita nggak bisa nyalakan siapa tahu orang lain ngambil sembarangan. Nah, itu maksudnya tadi itu biar betul-betul kelihatan lu sudah makan tidak layak konsumsi. Berarti ini ya sudah sering ya. Setiap mau buang makanan pasti gitu. Iya, setiap hal itu Sering diisi, melakukan itu itu maksudnya ya? jangan diambil, udah makan udah tidak layak konsumsi. Tapi kenapa kok masih dirapikan lagi? Biar tidak murat-marit, jadi biar busuk langsung sekali busuk di dalam. Keterangan pelaku tidak konsisten dan seakan membuat alibi bahwa tindakan yang dilakukannya adalah normal dan tidak membahayakan orang lain. Kalau dibuang kan tinggal buang saja, kenapa kok masih dirapikan? Kalau di Katanya untuk tolak bala. ini sekarang iya iseng aja Pak, tapi memang betul itu supaya tidak diambil sama orang umum Pak ya, itu langsung dibuang di tempat sampah atau di gerobak sampah. Itu sama tahu nggak kalau itu berbahaya? Kalau sampai dimakan orang berbahaya. Tapi kan ditutup Pak, sudah tutup tadi terus campur apa tadi barang-barang yang kotor tadi Pak, campur tanah sama pasir. Kalau orang makan itu kan berbahaya, sama tahu ya. Tapi kan kotor Pak mulutnya. Pasir tanahnya ikut nyampur soalnya di dalam. Kalau sampai masuk itu kan bahaya ya. Iya bahaya. Menurut pengamat sosial sekaligus psikolog, perilaku Agam Bambang Herlambang dapat dikategorikan disonansi kognisi, di mana pelaku menganggap benar apa yang dilakukannya, meskipun orang lain menganggapnya salah. Begini, misalnya kita kan punya pengetahuan tentang A, perilaku yang baik dan buruk. Ketika si pelaku ini, kalau menurut saya, dia itu tidak bisa merealistiskan dari pola pikirnya. Jadi kalau dalam bahasanya itu sesuatu yang sebenarnya dia tahu itu adalah hal yang tidak baik, tapi dia tetap melakukan. Jadi dalam hal ini kalau saya mengindikasi dia ada gangguan dari pola pikirnya, yaitu mengalami yang namanya disonansi secara kognitif. Sebuah hal yang seharusnya itu salah secara ilmu pengetahuan, contoh kan pakai silet itu jelas tanpa dimasukkan di wafer membahayakan orang lain, apalagi anak-anak, itu makanan kegemaran anak-anak, tapi dia tetap melakukan. Sehingga pengetahuan yang sebenarnya itu salah, bahwa itu membahayakan, tapi dia tetap terobos. Kenapa dia berani melakukan itu tadi? Karena tadi terkait dengan itu tadi, dia adalah seorang yang hidup sendiri, tidak ada kontrol, dia tidak berani berinteraksi. Sehingga ketika terkait dengan jiwa antisosialnya, dia memikirkan begitu, kemudian pola pikirnya sudah keliru, akhirnya membuat si tersangka ini atau si pelaku ini tetap melakukan hal tersebut. Kasus ini juga membuat RD Istiaji memberikan penekanan kepada seluruh orang tua agar selalu memberikan pemahaman terhadap anak-anak untuk berhati-hati terhadap orang asing dan tidak menerima pemberian orang tak dikenal. Seorang anak itu ketika berkembang dalam tumbuh kembangnya, proses tumbuh kembangnya, jelas itu kontribusi dari lingkungan itu penting. Tetapi kita sebagai orang tua juga harus punya rasa tanggung jawab ketika mengawal. Mulai diawali dari lingkungan keluarga, lingkungan terdekat yaitu lingkungan tempat tinggal, kemudian lingkungan sekolah sampai lingkungan
bermasyarakat. Nah, dengan adanya kondisi seperti ini yang bisa dilakukan oleh orang tua adalah memberikan pemahaman pada anak-anak. Misalnya secara pola pikir anak-anak, kita masuk pola pikirnya anak-anak, diberikan pengetahuan bahwa memang itu misalnya contoh ada orang memberikan makanan, tapi kamu tidak mengenal orang itu. Jangan serta-merta untuk menerima. Mending daripada menerima dari orang yang lain, Anda adik-adik atau putra-putri itu makan dari makanan yang ada di rumah. Walaupun jenis makanan yang diberikan oleh orang lain itu adalah makanan kesukaannya. Jadi masalah pemahaman sehingga akhirnya anak itu bisa berkembang, dia punya pola pikir dan perilakunya bisa mempertanggungjawabkan dengan apa yang dilakukan. Itu sebagai bentuk kontrol sosial dari. Kemudian dari lingkungan sekitar, kita juga harus peka dan harus peduli. Jangan sampai nanti kita sama dengan si pelaku ini yang orangnya memang antisosial, sehingga kontrol sosial itu sangat penting untuk meminimalisir hal-hal yang mungkin bisa memunculkan tindak kejahatan atau lain sebagainya. Kasus dengan motif tak lazim ini mendapat perhatian dari masyarakat dan membuat pihak kepolisian fokus menyelesaikan pemberkasan agar kasusnya segera dilimpahkan ke kejaksaan. Saudara, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Rumah Sakit Daerah Dr. Kusnadi, Kabupaten Bondowoso, Agan Bambang Herlambang terdiagnosa menderita gangguan antisosial. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, kepolisian setempat akan terus melanjutkan penyidikan terhadap kasus ini untuk memberikan efek jera terhadap pelaku dan juga memberikan rasa aman kepada masyarakat, terutama orang tua. Kini, Agan Bambang Herlambang dikenakan pasal 204 KUHP tentang mengedarkan barang berbahaya dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Angga Wisudawan, Ronald Duseda, Kompas TV Jember, Jawa Timur.